Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi untuk slide yang pertama ini merupakan identitas, yaitu perkenalkan, nama saya Nirma Selaresita dengan NPM 246101110. Saya dari kelas K3 angkatan 24, program studi S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industri Tbk dengan periode analisis tahun 2017 sampai 2018. Selanjutnya untuk slide yang kedua, yaitu profil dan sumber data. PT Campina Ice Cream Industri Tbk merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di sektor makanan dan minuman, khususnya produksi ice cream. Produk yang dihasilkan antara lain yaitu es krim cone, cup, stick, family pack, dan frozen dessert. Saya memilih perusahaan ini karena Campina merupakan salah satu produsen es krim yang sudah dikenal masyarakat Indonesia, sehingga informasi mengenai perusahaan serta laporan keuangannya mudah diperoleh dan dianalisis. Laporan yang saya gunakan sebagai sumber adalah laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industri Tbk periode 30 Juni 2018 dan annual report tahun 2018. Selanjutnya untuk slide yang ketiga, yaitu perbandingan kinerja. Pada slide ini ditampilkan perbandingan pendapatan, beban pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan tabel tersebut, pendapatan perusahaan mengalami kenaikan dari sekitar 480,8 miliar menjadi 488,3 miliar. Kemudian, beban pokok penjualan juga mengalami kenaikan dari sekitar 195,5 miliar menjadi 208,3 miliar. Untuk laba kotor terjadi sedikit penurunan dari sekitar 285,2 miliar menjadi 280 miliar. Sedangkan laba bersih mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 10 miliar menjadi 32,5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun biaya produksi meningkat, perusahaan masih mampu meningkatkan laba bersihnya. Slide yang keempat, analisis biaya dan laba. Selanjutnya adalah analisis biaya dan laba. Persentase beban pokok penjualan meningkat dari 40,67% menjadi 42,65%. Sementara itu, margin laba kotor menurun dari 59,33% menjadi 57,35%. Artinya, biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akibatnya, efisiensi perusahaan sedikit menurun karena kenaikan biaya produksi lebih besar daripada kenaikan pendapatan. Slide yang kelima, penyebab perubahan. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi perubahan kinerja perusahaan. Faktor yang pertama adalah kenaikan biaya bahan baku dan biaya produksi, sehingga beban pokok penjualan meningkat dan margin laba kotor menurun. Selanjutnya, untuk faktor yang kedua adalah perubahan permintaan pasar yang berdampak pada meningkatnya pendapatan perusahaan sehingga laba bersih juga mengalami peningkatan. Jadi, untuk penjelasan tersebut mengacu pada informasi yang terdapat dalam annual report PT Campina Ice Cream Industri Tbk tahun 2018. Slide yang terakhir atau slide yang keenam merupakan kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai kesimpulan, dapat diketahui bahwa kondisi keuangan PT Campina Ice Cream Industri Tbk pada periode 2018 masih tergolong baik. Pendapatan dan laba bersih mengalami peningkatan meskipun perusahaan menghadapi kenaikan biaya produksi yang menyebabkan margin laba kotor sedikit menurun. Masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah meningkatnya beban pokok penjualan. Rekomendasi yang dapat saya berikan yaitu meningkatkan efisiensi biaya produksi agar laba dapat lebih optimal dan terus melakukan inovasi produk serta memperluas pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.